Shalom. Saya menyapa kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini. Shalom. Jangan lupa cintanya Tuhan. Amin. Berapa banyak kau diberkati dengan pujian dari anak-anak kita pagi hari. Boleh lambaikan tanganmu di atas. Haleluya. Peristiwa Paskah yang kita peringati hari ini di tahun yang ke-2023, saudara, adalah kesekian kali kita memperingati sepanjang umur hidup kita. Tapi yang tidak boleh kita lupa adalah peristiwa ini sungguh nyata terjadi. Ini bukan hanya sejarah, ini bukan saja menjadi bagian yang kita imani dalam Alkitab, tapi ini sungguh seperti yang pesan yang dibawa oleh malaikat Tuhan kepada perempuan yang pagi-pagi di hari Minggu itu datang untuk meminyaki, mengurapi mayat Tuhan Yesus. Mengapa engkau mencari Dia yang hidup dari antara orang mati? Dia tidak ada di sini sebab Dia bangkit. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk cintanya Tuhan dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu. Sebagaimana kami ada pagi hari ini semata-mata semuanya hanya oleh karena tangan Tuhan yang menuntun kami, yang memimpin kami gereja-Mu di tempat ini. Bukan karena kekuatan kami, bukan juga pada harta dunia yang kami miliki atau apapun yang kami peroleh hari ini. Tapi semua kami katakan di hadapan Bapa di sorga, semua karena-Mu ya Tuhan. Semua oleh karena Engkau ya Tuhan. Inilah umat-Mu, kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kegembiraan kami, sukacita kami. Kami boleh ada di hadapan Tuhan untuk merayakan Paskah, memperingati hari kebangkitan Kristus yang ajaib dalam hidup kami. Bertahtalah Tuhan di atas pujian kami. Bertahtalah Tuhan di atas ibadah kami. Kami mengucap syukur dan kami memulai ibadah kami. Jadi angkat keagungan bagi nama Yesus. Haleluya. Bangga dengan Tuhanmu, mari angkat tanganmu dan katakan di hadapan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Benar Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Mari berikan
bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita muliakan Dia, Raja kemuliaan yang layak menerima segala pujian. Yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha suci. panggil namanya. Dialah Yesus, Engkau Raja damai dalam hidup kami. Raja damai. Oh, Dia yang maha mulia. Dialah yang maha mulia. Yang Dialah yang maha besar. Oh, you are God Almighty. Dialah Yesus, Kau luar biasa. luar biasa. Dengan segenap hati kami katakan, Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan hanya nama Yesus, nama-Mu Yesus. kami bangga Tuhan. Haleluya. Allah seperti-Mu, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dengan segenap hati kami katakan, Kami bangga memiliki amin. Allah seperti-Mu. Yes Tuhan. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan, dan kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan, kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti. Nyanyikan ini menjadi nyanyian kemenanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan ini menjadi nyanyian kemenangan setiap kita di hadapan Tuhan. Betapa kita bangga punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Nama-Mu Yesus. Inilah iman kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji dan menyembunyi, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Mari sembah Dia, tinggikan namanya. Sebab Dia ajaib, sebab Dia mulia, sebab Dia suci, Dia agung, Raja di atas
pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau Raja kami, Kau Raja kami. Sambutlah Yesus, kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, Yesus Kristus namanya, ku angkat tanganku, Kau ku puja dengan segenap hati, kami mencintaimu dengan segenap hati. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sorakan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Amin. Engkau Raja kami, Engkau Raja kami. Bagi yang mulia, Tuhan Yesus, ku angkat, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Teriakan haleluya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak Tuhan, terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih. Kan. Engkau Tuhan yang sudah bangkit. Engkau Tuhan yang hidup. Amin. Yang kepadanya kami percayakan seluruh hidup kami, Bapa. Ya Terima kasih. Karena kami boleh memiliki Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan yang mengalahkan maut. Amin. Mengalahkan dosa. Amin. Sakit, penyakit, kutuk dan setan dikalahkan. Amin. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Amin. Terima kasih. Yang mempedulikan kami, tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Amin. Dalam segala situasi hidup kami. Kalanya Bapa, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh datang memuji, menyembah Engkau. Dan kami rindu mendengarkan perkataan firman-Mu Tuhan. Karena perkataan firman-Mu itu adalah roh dan kehidupan. Perkataan-Mu itu adalah roti hidup. Yang mengenyangkan hidup kami. Biar kami berjumpa dengan perkataan-Mu ya Tuhan.
Hamba ini hanya suara pakai jadi alat-Mu, bekerja leluasa di tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap sedia menerima perkataan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom saudara sekalian. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang renewal resurrection. Nah, ini bahasa Inggris, saudara, bukan bahasa Jawa. Jadi mesti dijelaskan, ya. Apa artinya renewal resurrection? Renewal itu dari kata new itu baru, renew. Renewal artinya diperbarui, suatu keadaan yang menjadi baru. Ya kan? Lalu resurrection itu bicara kebangkitan. Ya, kebangkitannya siapa? Kebangkitannya Yesus. Jadi renewal resurrection artinya kebangkitan Yesus yang memperbarui hidup kita. Ya, saya percaya semua orang tentu ingin diperbarui hidupnya, ya toh. Kalau kita punya rumah lama tidak dicat bertahun-tahun, 10 tahun, rumahnya jadi kusam. Ya, biasanya orang yang tinggal tidak merasakan. Ya, yang tinggal tidak merasakan. Tetangganya yang lihat, aduh ini tetangga saya, gimana sih otaknya katanya. Itu tidak dicat, udah aduh jelek sekali. Amin katanya ya. Iya sudah. Kalian coba kalau sudah tidak percaya. Ya. Kita yang tinggal di dalam rumah tuh tidak tahu, merasa biasa aja. Padahal udah catnya udah kusem ya. Ya. Kuningnya tidak seperti kuning lagi, ya. Coklatnya tidak seperti coklat lagi. Belum lagi kalau plafonnya sudah ketetesan air hujan, ya bocor ya. Aduh, plafonnya sudah jelek, sudah bercak-bercak ya. Beberapa sudah mau jatuh. Ya rasanya ngelihatnya nggak enak ya. Terus kemudian pintu pagernya sudah rusak, bekarat, lobang ya toh. Pasti kalau itu dicat ulang, diperbarui, plafonnya diganti, semua jadi baru. Semua senang dong, semua mau. Saya percaya semua kita ingin hidup kita diperbarui. Ya. Tapi bagaimana Alkitab berbicara tentang kuasa kebangkitan yang memperbarui hidup ini? Saya ajak kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan demikian firman Tuhan. Oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wow, luar biasa. Ayat ini sederhananya berkata, ini Rasul Petrus memuji Allah, memuji Bapa kita yang luar biasa itu, yang oleh kebangkitan Yesus telah melahirkan kita kembali dan memberikan satu hidup yang penuh pengharapan. Saya ajak baca satu lagi terjemahan Alkitab dari terjemahan TSI. TSI itu terjemahan sederhana Indonesia. Ya, lebih gampang. Ya, katakan begini. Terpujilah Allah Bapa dari penguasa kita, Yesus Kristus Yesus. Oleh karena belas kasihannya yang luar biasa. Wow ya. Dia memberikan hidup yang baru kepada kita melalui anaknya yang sudah bangkit dari kematian. Sehingga kita memiliki harapan yang pasti berdasarkan kebangkitan Yesus. Wah, luar biasa ya. Ini jelas sekali dia berkata bahwa lewat kebangkitan Yesus kita diberikan hidup yang baru. Hidup yang baru. Tadi terjemahan baru berkata kita dilahirkan kembali.
Di sini katakan kita memiliki hidup yang baru. Lalu kita memiliki harapan yang pasti oleh karena Yesus sudah bangkit. Jadi di sini ada dua hal yang terjadi oleh kebangkitan Yesus. Pertama, kita lahir baru, lahir kembali, memperoleh hidup yang baru. Yang kedua, kita memiliki hidup yang penuh pengharapan, dan itu suatu pengharapan yang pasti. Kita lihat yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus memberikan hidup yang baru atau suatu kelahiran yang baru. Kalau dikatakan Yesus Kristus memberikan kepada kita hidup yang baru, tentu ada hidup yang lama kan? Iya kan? Hidup yang baru, lawannya yang lama. Seperti apa itu? 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apa maksudnya? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Apa artinya di dalam Kristus? Kalau kita percaya pada Kristus, kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai penguasa dalam hidup kita, dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Lalu kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, dan Roh-Nya masuk tinggal di dalam kita. Lalu kita berseru kepadanya, memanggil Tuhan sebagai Bapa kita yang melahirkan kita oleh pekerjaan Roh Kudus dalam kita. Maka di situ kita menjadi ciptaan yang baru. Karena Roh Allah masuk di dalam hidup kita. Kita diperbarui. Efesus 4:23 dikatakan, hendaklah engkau dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi Roh Allah masuk dalam roh kita. Sehingga kita dibaharui. Kenapa? Tadinya manusia roh kita ini mati karena dosa. Dosa dibawa oleh dosa keturunan Adam hidup saudara itu. Sehingga kita tidak bisa connect dengan Tuhan. Kita tidak bisa terhubung. Kita mati. Sebelum mengenal Dia. Seperti lampu ini. Ya lampu ini. Itu dihubungkan dengan kabel. Ya toh. Lalu dihubungkan dengan sumber listrik. Tapi kalau tidak masuk ke sumber listriknya, lampunya tidak nyala, mati. Kapan dia bisa nyala? Kalau dia connect dengan sumber listriknya. Sama, roh kita mati. Waktu kita tidak connect dengan roh Allah. Waktu kita berkata percaya pada Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, maka kemudian roh Allah masuk dalam roh kita dan satu connect dan kita nyala, kita hidup terhubung dengan Dia. Rohnya hidup, manusia rohnya diperbarui, hidup. Pikirannya ada proses, ya. Tapi manusia rohnya hidup. Lalu 2 Korintus 5:17 berkata tadi, yang lama sudah berlalu. Ya. Apa saja yang berlalu? Sedikitnya 5 hal. Dosa, maut, sakit penyakit, kutuk, dan setan. Ya. Saudara catat aja ya ayatnya ya. Saya kalau nguraikan ini semua, sudah selesai ya. Catat ayatnya. Yang jelas dosa dikatakan Yesus menjadi dosa ganti kita. Supaya kita yang berdosa ini dibenarkan. Yesus mengambil dosanya. Dosa kita seisi dunia diambil oleh Yesus. Maut. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau engkau mati, nanti engkau akan hidup lagi. Jadi kalau nanti saudara dan saya mati,
Cuma merem saja, begitu buka mata sudah di sorga. Hidup lagi, hidup selama-lamanya. Maut tidak bisa berkuasa atas hidup saudara. Maut sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Kristus bangkit dari kematian. Maut tidak berkuasa atasnya. Dan maut juga tidak berkuasa atas kita yang percaya kepada namanya. Luar biasa. Sakit penyakit dikatakan di atas kayu salib. Dia menanggung segala kelemahan kita dan memikul segala penyakit kita. Oleh bilurnya kita telah disembuhkan. Luar biasa. Kutuk Galati 3, 13-14 katakan. Orang yang disalibkan itu orang yang terkutuk. Dan Kristus Yesus rela disalibkan. Menanggung kutuk saudara dan saya. Supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak menerima kutuk. Melainkan menerima berkat Abraham. Apa itu berkat Abraham? Kejadian 12 berkata, Abraham kau akan kujadikan bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang termasyur. Kemudian menjadi berkat. Luar biasa ya. Luar biasa. Saudara yakin bahwa hidupmu tidak lagi di bawah kutuk. Tapi Tuhan memberkati engkau dan berkat Abraham. Lalu kemudian setan dikalahkan, dilucuti di atas kayu salib. Dikatakan Kolose 2:15, ia melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, maksudnya pemerintah udara, penguasa udara, setan dan antek-anteknya. Dilucuti, apanya dilucuti? Dilucuti persenjataannya, dilucuti kuasanya. Sehingga dia dijadikan tontonan umum oleh karena kemenangan Kristus yang sudah bangkit itu. Setan menjadi harimau yang ompong. Tidak punya kuasa atas gerejanya. Jadi ini semua berlalu. Yang baru datang dalam kehidupan kita. Lalu saudara mungkin bertanya, nah kalau dosa, maut, penyakit, kutuk dan setan sudah berlalu, dikalahkan. Pertanyaannya, apakah setan masih bisa mengganggu kita enggak? Setan masih bisa menggoda kita enggak? Kita ini masih bisa berdosa apa tidak? Kan gitu itu tanya. Alkitab berkata bahwa setan itu masih ada di dunia ini. Masih diizinkan sama Tuhan. Walaupun sudah dilucuti senjatanya, setan masih ada. Sampai nanti Yesus datang kedua kali. 2 Tesalonika 2 ayat 8 berkata, barulah Tuhan akan membinasakan, memusnahkannya dengan nafas dari mulutnya. Di saat ini dibiarkan, ya, biar melatih kita, ya, melatih kita berperang. Jadi sparring partner, ya kalau tinju saya sparring partner ya, mesti latihan kan, ya. Sparring partnernya dipukuli terus, ya, sama yang pemain utamanya kan gitu, pukuli terus ya, kan begitu, ya. Tapi supaya dia pemain utamanya ini menjadi kuat, terlatih, terampil, kan begitu. Apa kita bisa berdosa? Bisa. Tetapi Roma 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi berada di bawah kasih karunia. Dikatakan kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Berbeda. Waktu engkau lahir baru. Waktu engkau punya hidup baru, Roh Allah masuk dalam hidupmu, maka hukum gravitasi dosa itu hilang. Gravitasi dosa itu kan artinya kalau kita melepaskan barang ya begini, dilepaskan jatuh ke bawah. Gravitasi dosa yang dikatakan oleh Paulus, aku ingin yang baik
tapi yang jahat datang seperti menarik saudara dan saudara tidak mampu untuk melawannya. Hukum itu dipatahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara merdeka. Saudara bukan lagi hamba dosa. Saudara hamba kebenaran. Dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara memiliki kebenaran Allah. Saudara menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Yang terjadi, ilustrasinya mirip seperti kenapa kita divaksin. Waktu kita belum divaksin COVID, COVID-nya datang, kita tidak punya kekuatan melawan. Tapi begitu kita divaksin, kita punya kekebalan. Begitu musuhnya datang itu, COVID-nya datang, ya virus COVID-nya datang, kenal ini. Tubuh kita kan kenal, wah langsung dilawan. Begitu ya. Sama, waktu kita roh Allah masuk dalam hidup kita. Itu waktu dosa datang langsung dia kenal ini. Ini dosa, ini musuh nih. Dilawan. Tidak diam. Dia lawan, ada perlawanan. Tadinya tidak bisa melawan. Tadinya nurut saja. Sekarang bisa melawan. Masih bisa kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Tetapi makin lama makin berkurang. Makin lama makin berkurang. Karena kerinduan orang yang hidup baru. Kerinduannya adalah kehidupan yang kudus. Kerinduannya kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan lupa cinta Tuhan. Jangan lupa Getsemani dan sengsaranya. Kenapa? Karena cinta akan Tuhan menyebabkan kita tidak mau menyakiti hatinya. Tidak mau mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita. Waktu kita berdosa, Roh Kudus berduka, kita menangis. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita ngaku di hadapan Tuhan. Dosa kita disucikan olehnya. Supaya kita kembali bersekutu dengan Dia. Mengalami damai, sukacita yang luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan. Lah masalahnya setelah kita hidup baru berjalan benar dengan Tuhan. Iblis sudah dikalahkan, dosa dikalahkan, kuasanya tidak ada lagi. Tetapi iblis masih ada di dunia. Terus apa yang dia ingin lakukan? Dia ingin menghadang kita, umatnya, umat percaya kepada Yesus. Bagaimana? Dia coba memberikan perasaan bersalah. Dia seringkali mengintimidasi kita. Dia seringkali mengejar kita. Supaya kita merasa bersalah, merasa tidak layak. Kenapa? Karena iblis itu adalah pendakwa. Dia mau memenjarakan kita dalam penjara perasaan bersalah. Loh, kalau kita bisa dipenjara dalam perasaan bersalah, merasa aku ini pendosa, aku ini orang yang kalah, aku ini pecundang, maka kita menjadi orang yang kalah hidupnya. Tidak apa-apa dia percaya Yesus katanya, tapi dia percaya Yesus tapi kalah hidupnya. Tidak apa-apa dia jadi anak Tuhan, tapi dia anak Tuhan, dia tidak bisa berbuah-buah hidupnya. Kenapa? Karena dipenjara dalam perasaan bersalah, rasa tidak layak, rasa tidak mampu, rasa tidak berdaya, dan merasa aku ini bukan apa-apa. Kita lihat dalam Zakaria 3 ayat yang pertama. Zakaria pasal ketiga ayatnya yang pertama. Dikatakan perjanjian lama ya. Sekarang gampang kan ya pakai HP gitu. Cari Zakaria 3 ayat 1. Atau lihat aja di situ. Tapi ini tidak lengkap ya. Dikatakan begini. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Berdiri di hadapan malaikat. Malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau. Hai iblis, Tuhan yang telah memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntungnya telah ditarik dari api?
Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Lalu kemudian dikatakan yang memberikan perintah kepada orang yang melayaninya, tanggalkan pakaian yang kotor daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Ayat pertama ada dikatakan menceritakan ada imam besar Yosua, ya. Jadi imam besar Yosua ini zamannya Hagai disebutkan, ya. Imam besar Yosua ini berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Kata berdiri di hadapan malaikat Tuhan artinya imam ini sedang melayani Tuhan, ya. Tetapi pakaiannya kotor. Karenanya didakwa sama iblis. Pakaiannya kotor. Kenapa melayani Tuhan? Kadang-kadang kita bisa terjadi, ya, melayani Tuhan tetapi pakaiannya kotor, tidak kudus. Ya. Melayani Tuhan bukan soal skill, keterampilan, bukan soal kemampuan, bukan. Ya perlu tentunya, tapi itu saja tidak cukup. Karena prasyarat melayani Tuhan, dia harus hidupnya benar. Dia harus kudus. Kan tidak ketahuan, ya memang tidak ketahuan. Sama manusia tidak ketahuan. Sama Tuhan ketahuan. Dan itu yang dibutuhkan. Karena kalau kita melayani tanpa hidup benar di hadapan Allah, kita tidak bisa menikmati sukacita Tuhan. Tidak bisa mengalami damai sejahteranya. Saya melayani berkata, aduh capek ya melayani, tidak enak melayani. Tapi kalau kita hidup dan benar dalam kekudusan Tuhan, melayani mengalami sukacita yang luar biasa Tuhan. Damai yang besar. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi ini keadaan imam besar Yosua waktu itu. Karenanya kita harus benar di hadapan Tuhan. Kalau iblis mendakwa kita, Kolose 2 ayat 14 katakan, di atas kayu salib, surat hutang kita itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Jadi kalau iblis mendakwa saudara, katakan, aku sudah datang pada Tuhan Yesus. Aku sudah minta ampun. Darahnya menyucikan aku. Surat hutangku sudah dipaku di atas kayu salib. Sudah selesai. Engkau tidak bisa mendakwa aku. Itu iblis mendakwa, mengancam dengan surat hutang dosa itu. Tapi sudah tidak ada. Wahyu 12, 10-12 katakan bahwa pendakwa itu mendakwa orang benar siang dan malam. Tetapi darah anak domba dan perkataan kesaksian mengalahkannya. Darah anak domba, ya. Ingat, waktu engkau merasa didakwa olehnya, kamu berkata, darahnya sudah mengampuni aku. Darahnya sudah menyucikan aku. Aku tidak mau lagi diintimidasi iblis. Aku benar oleh karena kebenaran Kristus dalam hidupku. Sehingga iblis gak bisa mendakwa hidup kita. Nah, Alkitab katakan bahwa Yesus itu menjadi pembela kita. Menjadi intercessor bagi kita. Dia selalu bersyafaat bagi kita. Seperti malaikat Tuhan ini, waktu iblis mendakwa, dia menghardik. Dia menghardik iblis itu. Begitulah Yesus bagi gerejanya. Dia berduduk sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dia bersyafaat buat gerejanya. Waktu Simon Petrus sedang goncang, Tuhan berkata sebelumnya, Simon, Simon, iblis sedang menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Kalau engkau sudah sadar dan insyaf, beritahukan kepada saudara-saudaramu yang lain. Tuhan sadar bahwa gerejanya kita berhadapan dengan iblis, setan
yang terus-menerus menggoda umatnya. Dan dia berdoa bersyafaat buat saudara dan saya. Luar biasa. Dia pembela kita. Makanya dikatakan Roh Kudus itu sebagai parakletos. Dia yang berdiri di samping kita. Para itu di samping. Etos itu dikata kalio yang dipanggil. Jadi Roh Kudus itu dipanggil oleh Allah Bapa untuk berdiri di samping kita, menyertai kita, berjalan bersama kita dan membela kita. Wah, luar biasa kan? Mungkin beberapa orang yang kritis bingung, loh katanya Roh Kudus masuk dalam hati kita. Loh sekarang Roh Kudus kok ada di samping kita? Bingung gak saudara? Kalau sudah tidak bingung itu namanya saudara bukan manusia. Kalau saudara bingung manusia benar saudara. Kenapa? Kita ini tidak bisa memahami Tuhan sepenuhnya. Coba saya bayangkan. Allah yang besar masuk dalam hati kita. Loh kok bisa? Lah Bang Salomo aja bangun rumah Allah yang besar. Sudah selesai bangun dia berkata, Tuhan bagaimana rumah ini bisa menampung Engkau yang besar. Yang tahtanya di langit, kakinya di bumi. Tahu tahtanya, kursinya raja itu loh. Tuhan duduk di atas kursi itu, kakinya Tuhan sampai di bumi, ya toh. Tahtanya di atas gitu. Artinya begitu besarnya, Tuhannya begitu besar. Yang tadi kita nyanyikan, kita sembah, mana bisa masuk dalam hati kita yang kecil ini. Kan aneh toh. Karena apa? Karena ajaib. Ajaib. Tidak bisa mengerti dan pikiran kita. Makanya Salomo juga berkata, sudahlah Tuhan, biar matamu dan telingamu di rumah ini. Loh ini lebih aneh lagi, lebih aneh lagi. Tapi ini kan cara ekspresi manusia mengungkapkan. Loh matanya Tuhan, sudah bingung. Di mana nih matanya Tuhan? Ini kan rumah Tuhannya. Di mana matanya? Di mana telinganya? Berapa besar? Bingung sudah. Ya. Itu artinya, ya itulah karena kita melihat Tuhan yang begitu besar. Tapi keajaibannya. Yang kita bisa lakukan apa? Kita percaya. Firman-Nya berkata, rohnya masuk dalam kita percaya. Kita jadi manusia baru, karena roh Allah dalam kita. Kita percaya bahwa Allah di samping kita, Roh Kudus menjadi pembela kita. Karena dia berkata, Allah Immanuel, Allah beserta engkau. Percaya, terima dengan iman. Dan kita mengalaminya. Saya percaya, baru mengalaminya. Kalau Thomas bilang, aku mau lihat dulu baru aku percaya. Tapi Tuhan mengajar kepada kita, orang yang percaya berjalan dengan iman. Percaya, bukan yang penglihatan. Percaya dulu, kamu akan mengalami. Waktu engkau mengalami, kau terus panggil anakmu. Nak, papa mama mau cerita nak. Dulu begini, Tuhan menolong aku. Tuhan menyertai aku. Anaknya bingung. Kelihatan Pak Tuhannya? Tidak kelihatan. Tapi terjadi katanya. Nah, ya luar biasa enggak? Nah itu yang Tuhan mau. Lalu berikutnya kemudian Imam Yosua itu dikasih pakaian yang baru. Yang lama ditanggalkan, kasih pakaian baru. Kasih sorban. Sehingga dia menjadi baru. Inilah yang dikerjakan lewat kebangkitan Kristus. Karena dengan kuasa kebangkitannya, dia sudah menghapuskan semua surat hutang kita. Ditiadakan, dipakukan pada kayu salib. Dan kita dibenarkan. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kebangkitannya menjadikan saudara memiliki hidup yang baru. Kebangkitannya memberikan rasa aman. Karena engkau benar. Tidak perlu takut kepada tuduhan iblis, dakwaan iblis. Berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dia menjadi pembelamu. Firman Tuhan katakan, jika hatimu menuduh engkau, ketahui Tuhan lebih besar daripada hatimu. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberi pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti bahwa kita akan menerima surga. Kalau kita mati, kita diselamatkan. Tidak mengalami kematian yang kedua.
tapi hidup selama-lamanya di sorga sana. Tetapi juga dikatakan pengharapan yang pasti itu bicara tentang hidup yang berkelimpahan, Yohanes 10 ayat 10, yaitu hidup yang dipulihkan dan hidup yang utuh dan sempurna. Serupa dengan Kristus, itu goalnya, itu tujuannya. Dimulai dari kapan? Dimulai dari waktu kita memperoleh hidup yang baru. Hidup yang baru, kita menjadi manusia yang baru. Dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Lah yang kedua ini, pikiran itu bicara jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak. Lah jiwa inilah yang menjadi suatu proses dalam pembaruan oleh Roh Kudus itu. Sehingga dari sekarang, karena masa depan itu harus dimulai sekarang, bukan besok, sekarang. Dan menuju kepada pengharapan yang pasti yang nanti itu, maka disitulah ada proses pembaruan kepada jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita. Rohnya sudah sesuai dengan Roh Kudus. Tetapi kadang jiwa berkata, enggak aku mau lakukan apa yang aku mau. Nah itu kan ya, kadang memberontak ya. Kadang Tuhan bilang lakukan yang ini, kita mau lakukan yang itu katanya. Itu kemauan kita. Lalu pikiran kita berpikir yang macam-macam. Tuhan bilang percayalah kepadaku. Pikirannya khawatir, pikirannya takut dan segala macam. Tapi sesungguhnya masa depan yang penuh pengharapan yang pasti itu harus dimulai hari ini. Sekarang berjalan bersama Yesus. Saudara, tahun 2001 tanggal 11 September ada peristiwa yang mengejutkan. Ya, 2 pesawat menabrak gedung menara World Trade Center, pusat perdagangan di Amerika Serikat. Dan diperkirakan lebih kurang 3.000 orang binasa. Lalu pesawat yang ketiga menyerang Pentagon, pusat pertahanan Amerika. 150 orang kira-kira mati. Yang lain lagi jatuh di Pennsylvania. Ada 4 pesawat yang dikendalikan oleh 19 teroris Al-Qaeda. Dunia gempar. Dunia gempar. Bukan cuma Amerika. Dunia kita yang melihat juga terperangah, kaget. Lalu ketakutan menyebar di seluruh dunia. Orang takut, orang panik, orang tertekan. Bagaimana ini kalau teroris bekerja terus di seluruh dunia? Ketakutan, ketidakpastian. Ada seorang vokalis namanya Bill Gaither. Dia punya paduan seperti paduan suara gitu, sangat terkenal sekali. Dia sudah punya anak 2 dan sekarang mau yang ketiga. Nah, masa itu lalu dia mendapat kabar bahwa adiknya itu ada masalah dalam keluarganya. Aduh, dia jadi kepikiran. Belum lagi kemudian dia dituduh oleh teman-temannya bahwa dia ini melayani itu untuk cari duit. Wah, dia merasa tertekan sekali. Dalam situasi seperti itu dia pikir aku tidak siap lah mau punya anak yang ketiga ini. Apalagi pada masa itu di Amerika terjadi krisis sosial. Sekolah-sekolah itu kemasukan filosofi yang berkata Tuhan sudah mati. Jadi masuk ke sekolah, bawa anak ke sekolah. Bukan menjadi bawa anak ke tempat yang baik, tapi membawa anak ke tempat yang berbahaya. Bisa tidak mengenal Tuhan, bisa meninggalkan Tuhan, bisa tidak percaya pada Tuhan. Dan belum lagi kemudian dikatakan terjadi banyak penjualan narkoba. Dan banyak masyarakat yang terikat dengan narkoba. Dan terjadi kekerasan rasis. Amerika saat itu. Dalam kondisi sedemikian dia tidak siap punya anak. Dia melihat dunia ini suram, masa depannya suram. Di tengah kegalauan hatinya yang seperti itu.
Lalu kemudian dia satu hari kedatangan temannya. Temannya berkata, Bill, mari kita berdoa. Mari kita serahkan semua kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah Tuhan yang sudah bangkit. Lalu dia berdoa. Setelah dia berdoa, Roh Kudus menguatkan dia. Tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan yang baru. Lalu dia menjadi percaya akan Tuhan. Bahwa masa depannya pasti baik. Lalu kemudian Tuhan memberikan inspirasi kepada dia. Sehingga lahirlah lagu yang berjudul Because He Lives. Dalam bahasa Indonesia, sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ada harapan. Wow, dia dikuatkan, dia diyakinkan. Bapak Ibu sekalian, hari ini juga ada banyak kabar yang tidak menyenangkan di tengah-tengah kita. Harga-harga barang naik, ya. Keadaan ekonomi dunia tidak menentu. Kemarin beberapa bank kolaps, jatuh. Ya. Ada prediksi beberapa negara akan bangkrut. Dan berbagai kabar buruk lainnya. Dunia usaha semua siap-siap ikat pinggang kencang-kencang. Karyawannya tidak diperlukan, di PHK semua. Supaya biaya-biaya menjadi lebih kecil. Semua siap-siap. Nah, dalam situasi yang seperti ini, apakah sudah percaya firman Tuhan? Bahwa ada pengharapan yang pasti bagi masa depanmu? Yakinkah? Nah, pertanyaannya, bagaimana ya situasi 2000 tahun yang lalu waktu Yesus bangkit? Seperti apa situasinya? Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 16, dikatakan di situ, Injil Markus pasal 16, mulai di ayat 9 dikatakan bahwa pada hari Minggu, hari pertama minggu itu, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang daripadanya Yesus mengusir 7 setan. Loh, kenapa kok Tuhan menunjukkan diri pada Maria Magdalena? Rupanya perempuan itu lebih lembut hatinya, ya, lebih mudah percaya. Bapak-bapak ini kadang-kadang kepala batu, ya, susah percaya. Makanya banyak kali ibu-ibu, ngumpulin kaum ibu lebih gampang daripada ngumpulin kaum bapak. Iya kan? Lah itu. Jadi setelah Maria ketemu Yesus, dia lalu datang kepada murid-muridnya. Kasih tahu Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Terus responnya bagaimana? Responsnya murid-murid berkata tidak percaya. Tidak percaya. Lalu kemudian ayat 12-13 Yesus menampakkan diri kepada 2 orang sedang berjalan ke Emmaus. Satu orang namanya Kleopas. Berjalan di situ. Orang tidak tahu kalau ini Yesus. Sampai kemudian Yesus membuka pikirannya. Baru dia sadar, oh ini Yesus. Pantas waktu dia bicara, oh hatiku berkobar-kobar katanya. Haleluya. 2 orang ini percaya. Dia pulang, dia kasih tahu murid-murid yang lain, aku bertemu Yesus. Yesus sudah bangkit. Terus bagaimana 11 murid yang lain? Mereka tidak percaya. Akhirnya dalam ayat 14, Yesus menampakkan diri kepada 11 murid. Dan Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Dan kedegilan hati mereka. Tidak percaya dan degil. Keras hatinya. Itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus bangkit. Muridnya tidak percaya. Dan Yesus perlu 40 hari untuk mengunjungi murid-murid. Dan 40 hari ini menjadi 40 hari yang mengubahkan hidup mereka. Apa yang diubahkan? Mereka yang tidak percaya menjadi percaya.
Mereka yang khawatir dan takut sembunyi, kunci rapat-rapat pintu rumahnya, pintu kamarnya, menjadi percaya. Mereka yang tadinya percaya di kepala, menjadi percaya sampai di hatinya. Yesus membutuhkan waktu 40 hari membawa murid yang tidak percaya menjadi percaya. Saudaraku, ada seorang namanya David Steve. David Steve ini seorang letnan angkatan udara di Amerika Serikat. Tahun 57, Letnan David Steve ini menerbangkan pesawat udara, pesawat latih. Ya, itu jenisnya T-33. Dari pangkalan di California, ya, pangkalan Hamilton, terbang menuju pangkalan udara di Alabama, pangkalan udara Creek di Alabama. Waktu dia terbang, tiba-tiba mesinnya mati. Pesawat jatuh. Bersyukur dia bisa melemparkan dirinya. Pesawat tempur itu kan bisa cepat gitu, dilempar orangnya, dilempar dirinya. Tapi kemudian dia jatuh, waktu dia jatuh, kedua pergelangan kakinya cedera. Dia nggak bisa jalan. Cuaca waktu itu begitu dingin. Dan dia merangkak selama 15 hari sejauh 30 kilometer. Dalam cuaca yang dingin, bisa bayangkan keadaannya. Dan angkatan udara Amerika mencari dia kemana-mana. Tidak ditemukan. Bangkai pesawatnya tidak ditemukan. Dia diumumkan bahwa David Steve sudah mati. Tapi hari ke-54, David Steve diselamatkan oleh sekelompok pendaki gunung yang menjumpai dia. Wow, orang kaget, orang terkejut, orang meluap dan sukacita berkata, ini hebat. Dalam 54 hari, dalam cuaca yang sulit, dia bisa bertahan hidup. Ini pahlawan, katanya. Baru dia dipuji-puji pahlawan, besokan harinya muncul berita bahwa David Steve dicurigai sebagai agen mata-mata Rusia. Kenapa? Karena bangkai pesawatnya tidak ditemukan. Mereka pikir pesawatnya ini dilarikan, dijual atau dikirim ke Rusia. Dari dipuji sekarang jadi dihina, dicurigai. Tetapi karena tidak ada bukti lebih kuat lagi, ya dia dibebaskan. Akhirnya disuruh mundur dari tugas sebagai tentara Amerika. 20 tahun kemudian setelah David Steve meninggal, sekelompok regu pramuka menemukan bangkai pesawat latih T-33. Dan dunia baru tahu bahwa apa disampaikan David Steve adalah kebenaran. Pertanyaan saya, apakah kita mau tunggu 40 hari atau 20 tahun untuk benar-benar mempercayai bahwa Yesus sudah bangkit. Bahwa Yesus memberikan hidup baru buat kita. Bahwa Yesus memberikan pengharapan yang pasti buat masa depanmu. Jangan izinkan ditipu oleh iblis yang berkata bahwa dirimu pecundang, orang yang kalah, orang yang lemah, berpenyakitan, pendosa, tidak memiliki harapan, tidak punya masa depan. Orang bisa katakan itu, iblis bisa menuduh saudara, jangan tertipu. Tapi sebaliknya, percaya firman Tuhan yang berkata, oleh kebangkitan Kristus, saudara memiliki hidup yang baru dan memiliki pengharapan yang pasti bagi masa depanmu. Sebab dia hidup. Ada hari esok bagimu.
Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan yang telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan, sembah Dia. Datang ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sembah Dia, berbicara kepada Dia yang ada di tengah kita. Kalau engkau belum pernah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, belum pernah mempercayai Tuhan sepenuhnya, kalau engkau pikir Tuhan itu hanya sekedar dongeng, hari ini datang pada Tuhan, berkata Tuhan, aku percaya kepadamu, engkau hidup, aku menyerahkan hidupku kepadamu ya Tuhan. Ya, saudara mengangkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Jika saudara ingin memperbarui hidupmu, komitmenmu kepada Tuhan, karena mungkin kau pernah mengalami keraguan, engkau berkata aku ini orang yang kalah, engkau berkata aku tidak punya masa depan. Hari ini bertobat, datang pada Tuhan, menangis kau perlu di hadapannya, berkata Tuhan ini aku tidak mau percaya pada perkataan orang. Bahkan aku tidak mau percaya kepada apa yang dikatakan oleh diriku, bahwa aku orang-orang yang kalah dan tidak punya masa depan. Aku mau percaya kepada firman-Mu Tuhan, bahwa aku mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Ya Bapa Surgawi, ini kami di hadapan hadirat-Mu yang mengakui Engkau Tuhan, pencipta alam semesta, Engkau penguasa hidupku ya Bapa. Lagi sekali kami menyerahkan keberadaan hidupku ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa ada pengharapan yang pasti dalam hidupku. Karenanya kami berserah kepada Engkau, mempercayai Engkau ya Tuhan, mempercayai janji firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir dalam hidup kami, menjadi pembela bagi kami. Karena yang kami percaya bahwa ada harapan yang pasti dalam hidup kami. Kami tidak ragu, tidak bimbang, tapi kami percaya kepadamu. Bapa, biar lewat hidup kami, pada giliran yang Kau jadikan kami menjadi berkat bagi orang lain. Supaya banyak orang juga datang kepada Tuhan. Lidah mengaku, lutut bertelut, Engkau Yesus adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Amin. Terberkati, silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu, ibadah kita belum selesai. Kita akan masuk dalam perayaan kita. Haleluya. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu, saya menghimbau bagi opa oma yang mungkin tidak kuat untuk bangkit berdiri, boleh untuk tetap duduk. Tapi bagi setiap jemaat Tuhan, engkau yang kuat, engkau yang bisa untuk berdiri. Saya mau mari kita berdiri kembali di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab Dia yang datang, Dia yang lahir bagi kita, Dia yang mati bagi kita, dan Dia yang bangkit bagi kita. Namanya Yesus. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini bersama. Mari katakan bersama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segalanya. Mari katakan, Dia lahir bagi kami, Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami.
sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Belumlah sungguh-sungguh kita menyatakan, kita merayakan bahwa Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amen. Karena ketika Bapak Ibu Saudara seperti firman Tuhan tadi katakan, Kleopas dia menerima firman Tuhan. Dia mendengar apa yang Yesus katakan. Hatinya berkobar-kobar. Haleluya. Engkau yang telah ditebus oleh Tuhan. Mari nyatakan di tempat ini, dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Mereka pujian ini besar. Mari bertepuk tangan dengan kuasa yang dari Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan. Engkau yang yakin dengan segenap hatimu katakan, ku yakin.
Ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita, saya rindukan ada satu yel-yel yang saya buat tadi pagi. Kita mari sama-sama kita teriakkan di tempat ini, kita sorakan di tempat ini. Menjadi yel-yel iman kita. Ketika saya berkata Yesus bangkit dan menang, maka Bapak Ibu membalas dengan gerejanya bangkit dan menang. Amin. Ketika saya katakan Yesus mengalahkan maut, Bapak Ibu jemaat Tuhan membalasnya dengan gereja menerima hidup yang kekal. Haleluya. Yesus bangkit dan menang. Gerejanya bangkit dan menang. Yesus mengalahkan maut. Gerejanya menerima hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan. Haleluya. Ini bukanlah menjadi satu slogan atau perkataan kami semata Bapa. Tapi sungguh Bapa, ini datang dari hati kami yang mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Kami menerima semua karunia, kebesaran dan kasih-Mu yang tidak pernah terubus dan tidak pernah terbalas. Betapa Engkau mencintai gereja-Mu, Engkau mencintai kami Tuhan. Dengan cinta yang nyata dan terbukti. Bukan janji semata janji, tapi penggenapan demi penggenapan yang terus berlangsung atas gereja-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa orang tua rohani kami, Bapak dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Yang pada hari ini mereka tidak ada di tengah-tengah kami, tetapi mereka ada di hati dan di doa kami senantiasa Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan hamba-Mu, Bapak Pendeta Suhandoko Wiraspati. Karuniakanlah Tuhan kesehatan yang terus prima dalam hidupnya. Kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi mengayomi hidupnya, memelihara hidupnya. Dimanapun hamba-Mu pergi melangkah, penyertaan Allah Roh Kudus mengurapi, memberi kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Gembala kami juga, Tuhan kami berdoa, Engkau mengasihi keluarga hamba-Mu. Senantiasa pengurapan Tuhan ada, tinggal dalam keluarga hamba-Mu. Untuk setiap anak cucu dan mantunya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin kami, Bapak dan Ibu Gembala kami, yang terus bersama kami, yang terus ada di tempat ini, yang sama-sama terus kami melayani dan mengasihi Tuhan, yang membawa kami terus domba-domba-Mu ke padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan Yesus Gembala yang agung. Kami juga berdoa untuk ibadah Paskah kami hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, Kau sudah melawat kami, Kau ada di tengah-tengah kami, memberkati kami. Dengan segala pergumulan hidup kami, tantangan hidup kami. Kami percaya ketika kami kembali, kami tidak sama seperti ketika kami datang di tempat ini. Kami sudah membawa api dari sorga, kami sudah membawa sukacita kemenangan atas segala sesuatu Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang telah ditaburkan bagi kami, itu menjadi bagian dari hidup kami yang tidak akan pernah diambil oleh apapun dan siapapun. Itu melekat dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami mau menjadi pribadi-pribadi, kami menjadi orang-orang, kami mau menjadi keluarga-keluarga, individu-individu yang mengasihi Tuhan tanpa batas, yang mau berkorban bagi Tuhan dalam segala hal. Jadikan ini menjadi satu-satunya Tuhan kerinduan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang mereka doakan, hal-hal yang mereka gumulkan siang dan malam. Bahkan Tuhan, kami telah berpuasa hampir sepekan ini. Biarlah puasa kami Engkau terima menjadi penyembahan kami, pengagungan kami kepadamu. Bahwa kami mengasihi Tuhan, bahwa kami mencintai Tuhan. Dan ini kami gerejanya, gereja-Mu Tuhan. Kami siap untuk menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap ini. Kami siap memberitakan Injil Tuhan melalui hidup kami yang adalah surat yang terbuka itu Tuhan. Kami memberitakan Kristus yang telah bangkit dalam hidup kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan kota kami Jakarta, pelaksana tugas gubernur, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bupati, gubernur, wali kota, kecamatan, RT, RW sampai dengan desa. Tuhan, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Minahasa. Diberkatilah Engkau, diberkatilah bangsa kami dengan berkat Injil yang terus menyinari bangsa kami. Sehingga hujan awal dan hujan akhir yang kami terus doakan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Tergenapi atas bangsa kami. Sehingga kami melihat setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang benar. Inilah komitmen gereja-Mu, inilah doa dan syafaat kami Tuhan yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, Raja kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan membawa berkat Tuhan, berkat kemenangan karena kebangkitan Tuhan Yesus. Berkat kelepasan, berkat yang sempurna dan utuh di dalam Tuhan Yesus. Dalam kasih Bapa Sorgawi. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dari kemenangan pada kemenangan menyertai hidupmu. Haleluya, haleluya, amin. Dan berkat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Jemaat diharapkan jangan keluar dulu ya. Masih ada acara yaitu surprise, door prize. Tunggu, silakan Pak Aco. Ya, jemaat Tuhan minta waktunya sejenak. Ada beberapa pengumuman tambahan yang ingin saya beritahukan bagi kita semua mendapat perhatian kita. Puasa Jumat Agung dan Paskah diakhiri setelah ibadah Paskah selesai, yaitu hari ini Bapak Ibu. Jemaat dapat mengambil snack di bawah setelah ibadah selesai. Berikutnya seperti yang sudah Bapak Wira katakan tadi bahwa door prize Paskah, jemaat diminta